holiness under the new covenant. Kekudusan dilihat dari perjanjian baru. Nah, saudara, saya percaya hikmat pewahyuan benar kata saudara. Amin. Nah, kasih karunia itu banyak disalah mengerti orang tentang kekudusan yang paling parah. Seolah-olah Allah menurunkan standarnya tentang kekudusan. Seolah-olah. Nah, sebelum kita masuk, saya perlu kasih tahu bahwa segala sesuatu itu harus dilihat dari sudut pandang Allah. Ya. Kejadian 2 ayat 3, kata kudus pertama kali muncul. Kalau Anda suka baca Alkitab, eksegesis, maka ada nama ilmu namanya the first mention. Kapan pertama kali kata itu disebutkan, itu original. Jadi kalau sudah dipakai kedua kali, sudah original ya. Jadi kalau yang dia dipakai pertama kali itu DP original. Amin. Jadi kata kudus pertama kali muncul di Kejadian 2 ayat 3. Allah memberkati dan mengkuduskan. Allah mengkuduskan dan memberkati hari ke-7. Jadi hari ke-7 itu hari yang diberkati. Amin. Saudara? Nah, kenapa hari ke-7 hari yang diberkati? Karena itu hari ke-7 adalah hari di mana Allah berhenti. Jadi pada saat Anda sudah berhenti, tidak bisa ngapa-ngapain, sebetulnya itu berkat terbesar di situ datangnya. Cuma kadang-kadang orang kalau aduh Pak, Pastor Daud kita sulit tahu mau bikin apa. Anda rasa berkat itu jauh. Anda rasa berkat itu dekat kalau Anda do something. Amin ya. Ya. Ingat, mujizat yang paling besar yang dilakukan Yesus selalu terjadi pada hari Sabat, hari perhentian. Jadi saya sama istri paling senang kalau kami sudah nggak bisa mikir, paling senang kalau kami nggak bisa buat apa-apa. Karena mujizat terbesar selalu terjadi ketika kita tahu bikin apa. Yes. Ya, amin. Tepuk tangan. Katakan sama saya, mujizat terbesar ketika kita tahu bikin apa. Haleluya. Amin. Habis satu. Amin. Jadi saudara jangan khawatir ketika Anda. Nah, kalau kita masih tahu mau bikin apa, engkau gak ngalamin mujizat yang terbesar. Amin. Jadi ketika engkau rest, makanya kata kudus sama kata berkat itu jadi satu. Allah mengkuduskan dan memberkati. Sudah sering saya katakan, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan cakrawala, bulan, bintang, apalagi matahari, betul, apalagi binatang, babi, kambing yang ada di rumah opa itu Tuhan yang ciptakan. Tetapi pekerjaan terberat yang Tuhan lakukan itu hari ke-7. Omnipoten berhenti, lalu Allah berhenti. Saya percaya muka-muka kayak saudara ini susah berhenti. Kita kok suka bikin sesuatu muka. Kita kok suka. Saya beritahu, hasil paling maksimal ketika engkau rest. Keputusan terbaik kalau Anda ini saya berdiri di depan para pemimpin, direktur perusahaan multinasional. Ya, nah gitu. Ada, ya. Kalau Anda suka kita, lempar Alkitab di atas gak apa-apa, itu bebas. Ini request. Satu-satunya ibadah di benar-benar yang boleh lempar, saking sukanya lempar doi. Nanti lempar doi. Lempar apa doi? Amin. Begitu gak apa-apa saja. Berdiri standing applause juga gak apa-apa. Emang Indonesian Idol aja. Amin. Betul ya? Amin. Nah, masalahnya kita ini selalu berpikir saya harus buat sesuatu. Saya harus buat sesuatu atas hidup saya. Emang lu masih punya hidup? Saya mesti buat sesuatu buat hidup saya Pak. Masih muda Pak. Saya buat sesuatu hidup saya, anak saya makan apa, istri saya makan apa. Saya harus buat sesuatu. Dia lagi bilang amin itu. Guru kakak itu aja bilang lebih kenceng dari saudara. Amin. Kalau saya mesti buat sesuatu. Saya kalau mikir saya mesti buat sesuatu buat istri saya, pas stres saya. Saya mesti buat sesuatu buat hidup saya. Memang Anda punya hidup, Anda sudah mati. Ini kabar sukacita, Anda sudah mati. Dan mati adalah keuntungan. Amin. Itu sebabnya kata kudus pertama kali muncul di Alkitab sebelum ada dosa, supaya orang mikir kudus tidak ada kaitannya dengan dosa. Amin. Kalau saya bilang api, Anda pasti ingatnya panas. Kalau saya bilang kudus, ingatnya adalah istirahat. Amin. Jadi kalau saya bilang saudara-saudara jadilah kudus, maka yang saudara pikir adalah istirahat. Amin. Tidak usah begini-begini amat. Kalau saya bilang dosa, apa yang harus Anda ingat? Percaya. Dosa di perjanjian baru itu cuma satu, tidak percaya Yesus. Mencuri, membunuh itu bukan dosa. Yesus bilang sudah selesai dosa. Jadi dosa sudah dihisapkan. Katakan ada 1001 malam dosa, 1001 dosa dihisapkan Yesus masuk. Nah sekarang dosa tinggal satu, yaitu tidak percaya sama penebus dosa. Amin. Jadi kalau saya bilang kudus, Anda harus ingat istirahat. Jadi kalau mau jadi orang kudus, beristirahatlah.
berhentilah berusaha. Amin. Amin. Less NATO, no action, talk only. Yes. Amin. Wah, keren itu. Saudara harus tahu. Saya ingat ya, ini khotbah berseri yang mungkin kami ikutin dari 2 minggu lalu. Apa yang kau percaya itu jadi. Kalau Anda percaya enggak Pak, kalau nggak kerja saya nggak makan. Jadi saudara, kalau saudara kehilangan kerja, saudara nggak makan. Kalau saya enggak, saya makan karena berkat Tuhan. Amin. Apakah saya kerja? Saya tetap kerja, tapi buat kerja saya itu rekreasi, iseng-iseng aja. Saya buka gereja ini iseng-iseng saudara. Mana ada programnya? Coba lihat di website, websitenya bagus. Mana ada gereja 4 bulan ada websitenya? Itu kalau nggak kerjaan orang iseng. Saya senang-senang, hidup saya senang-senang. Kata kudus itu muncul ketika Tuhan berhenti. Jadi kalau kamu mau kudus, berhentilah berusaha. Amin. Nah, kata kudus itu dalam bahasa aslinya kados atau kadas itu menerima sesuatu. Katakan menerima sesuatu. Bukan melepaskan. Ada lepaskan sifat jahat. Orang Polda bilang lepaskan cap tikus. Orang dilepaskan jadi cap tikus, belum tentu dia kudus. Kalau dia menerima kebaikan Allah, kasih sayang Allah, bawa semua orang yang bakati ke NCC Manado, saya jamin keluar mereka gak akan bakati lagi. Karena mereka tidak ketemu saya, tapi ketemu Yesus. Amin. Hanya ketemu, kalau ketemu pendeta saudara stres. Banyak orang sekarang ketemu pendeta itu stres. Harusnya ketemu orang-orang yang melayani Tuhan itu sukacita. Amin. Bagi kita di sini tidak ada retreat refreshing pelayan Tuhan. Kita ini retreatnya jadi refreshing ini, amin. Biasanya kan ada retreat pelayan Tuhan karena stres dia. Sudah 1 tahun melayani terus buat retreat refreshing katanya. Makanya kita menyebut ini adalah Sunday recreation, amin. Maka jangan tegang-tegang, kasih senyum dulu kanan kiri, amin. Kasih senyum dulu kanan kiri. Jabat tangan dulu sama depan mukanya, katakan saya rekreasi malam pagi hari ini. Kasih senyum saudara, amin. Iya, jangan tegang-tegang saudara. Kalau Anda tegang, Tuhan bisa tegang saudara. Ya, itu sebabnya kata kudus yang pertama itu menerima. Oh, Alkitab bilang begini, Pak, kan lebih baik memberi daripada menerima. Iya, kalau manusia dengan manusia. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kok lebih baik menerima daripada memberi. Oh, update status. Maria Marta. Oh iya benar, ada ayat memang lebih baik memberi daripada menerima. Itu kalau manusia dengan manusia. Anda lebih baik memberi daripada menerima. Tidak dengan Tuhan. Buktinya Maria itu mengambil bagian yang terbaik karena dia cuma duduk menerima. Amin. Amin. Iya. Saya tulis di website tim pastoral, jadi foto-fotonya Ferdina, fotonya Christian, saya masukkan website nanti malam. Saya tulis begini, kita ini bukan teamwork tapi team rest. Asik. Itu pewahyuan itu. Kita bukan tim kerja, tim istirahat. Amin. Makanya pokoknya kalau wajah tegang, saya izinkan duduk di situ. Pokoknya semua yang pelayanan wajahnya harus rest. Amin. Yes. Ya, we are team rest, not teamwork. Asik. Amin. Satu-satunya gereja yang nggak punya teamwork adalah kita. Amin. Amin. Jadi kalau tanya, kalian ada punya tim pastoral? Ada, tapi bukan teamwork, team rest. Kerjaannya cuma istirahat aja. Istirahat jangan tidur ya. Istirahat itu masalah spirit, aktivitas spirit. Banyak orang yang spiritnya tertekan. Itu sebabnya ketika Anda kudus, Anda istirahat, pasti diberkati. Berkati, nggak usah mikir lah. Harga minyak tanah sudah 12.000. Itu bagaimana kemarin pada saat beli di Ponorogo 6.000, sekarang sudah 12.000. Saya kadang-kadang kalau disuruh istri saya ke pasar beli minyak tanah, aduh masih 11.000, sudah 12.000 sekarang. Tapi sudah 12.500. Peduli amat lah. Amat aja gak peduli. Ya, kata kudus itu sebenarnya kudus yang pertama itu menerima sesuatu. Semakin kau banyak menerima, semakin kau kudus. Amin. Engkau harus mendengar. Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran. Versi saya, iman hilang juga karena pendengaran. Jadi hati-hati dengan apa yang kau dengar. Berhenti mendengar Taurat. Imanmu semakin engkau tidak mendengar Injil Kristus, semakin gak kudus engkau. Semakin gak kudus. Saya percaya ada wajah-wajah kudus hari ini. Amin. Ya. Meskipun Anda mungkin di pantat ada kudis, tapi wajah Anda kudus. Yang kedua, selain dia melepaskan, dia rest. Itu sebabnya hari ini kita akan bicara tentang kekudusan, holiness under the new covenant. Itu baru iklan. Bilang sama kanan kirinya, itu baru iklannya. Oke, sekarang kita masuk surat tetap. Oke. Apakah kasih karunia itu sebenarnya sih? Banyak orang, kasih karunia itu surat izin berbuat dosa.
Hanya orang-orang yang syaitan dari syaitan yang mengatakan itu. Kasih karunia yang pertama itu safety net. Kalau yang bahasa Manadonya fasih dan kurang mencintai bahasa Inggris, saya terjemahkan. Ada orang yang cinta sekali bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nggak ngerti. Jaring pengaman. Ini Anda pemain sirkus, betul? Lompat, di bawahnya itu ada jaring. Ada jaring. Sebenarnya saya mau pasang foto jaringnya, tapi semua gambar di Google yang ada jaringnya, ceweknya seksi-seksi. Seksi-seksi yang ini pas. Nah, baik di bawahnya itu ada jaring. Jadi kasih karunia itu jaring, katakan jaring. Anda boleh lompat ke sana kemari. Lompat. Tidak perlu takut jatuh, amin. Anda tidak perlu takut jatuh, karena ada kasih karunia, amin. Nah, orang yang mengenal Yesus tapi tidak berani ambil keputusan, saya curiga Anda nggak mengenal Yesus. Bayangkan saya waktu dari Batam ke sini, saya nggak perlu tahu masa depan. Yang perlu saya tahu adalah siapa yang memegang masa depan. Iya, kalau ataupun saya gagal di sini, apa yang saya ambil Tuhan. Makanya saya itu sangat pemberani, saudara. Saya sangat pemberani, karena orang pemberani itu orang yang nggak pernah pakai otak. Orang pemberani itu selalu pakai hati, karena di hatinya ada Tuhan. Untuk alasan itulah Tuhan tidak memilih masuk di otakmu, karena otakmu sering bocor. Ya kan? Ya, itulah sebenarnya saya tahu. Saya tidak pernah mikir bagaimana anak saya nanti, istri saya, masa depan saya tidak. Bahkan orang tua saya, kadang-kadang orang tua mikir, nanti kalau mati siapa yang kuburin saya? Sudahlah, saya kuburin lah. Jangan usah mikir, saudara. Gak usah mikir bagaimana nanti. Nanti bagaimana aja. Amin. Bagaimana nanti bagaimana aja. Balik aja, tinggal dibalik. Amin. Orang yang tahu kasih karunia, punya kasih dia, kalau ada masalah dia nggak bilang mengapa, tapi dia bilang mengapa tidak. Why not? Gagah dia. Amin. Makanya sudah dia baca saya segar senantiasa. Karena saya khotbah perjanjian baru. Orang yang khotbah perjanjian lama selalu DP wajah cacat, tua dan kusam. Tapi orang yang khotbah perjanjian baru segar, amin, seperti ditanam di pelataran bait Allah. Kelihatan segar kan saya? Saya sering bilang kalau saya sudah tidak khotbah Yesus di belakang mimbar ini, silakan lempar batu. Gode-gode dong. Lempar batu. Selama saya khotbah Yesus di sini, bersyukurlah, amin. Karena Anda nggak perlu takut. Tuhan tidak mencintai. Di perjanjian lama enggak. Di perjanjian lama selalu ada limit. Kalau saya tidak taat, sudah hancur hidup gua. Kalau saya nggak taat, no. Di perjanjian lama tidak ada safety net, tidak ada jaring pengaman. Kalau dia jatuh, gagal mencintai Tuhan, sudah gagal hidupnya. Tapi kabar baik, kasih karunia itu adalah jaring pengaman. Meskipun kau gagal, meskipun nasimu sudah jadi bubur, di tangan Tuhan jadi bubur ayam. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selalu ada kasih karunia. Amin. Update status. Jaring pengaman, lompatlah ke sana kemari. Bapakmu di bawah ini, ayo nak, lompat. Yusuf itu kan berpetualang tukang sapu di rumah. Dikatakan di rumah Potifar kan. Potifar memang prajurit raja kan. Tiba-tiba dalam hitungan bulan dia jadi perdana menteri. Dari Hong Kong bisa begitu. Eselon 4 langsung eselon 1, enggak ada cerita. Amin. Jadi pede punya Allah yang besar. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya, gua anak raja segala raja. Lu anak raja dangdut ya. Anak raja itu kelihatan saudara sukacitanya. Amin. Pede. Saya lihat ya. Ini meskipun dari sisi positif, anak-anaknya jenderal yang bintang 4 itu kesannya sombong-sombong ya. Tapi sebetulnya sombongnya itu karena pede. Lu mau tilang motor gua, dia tilang lu. Nanti bapaknya. Loh betul, kadang-kadang dari segi positifnya itu karena dia pede, betul nggak? Hah? Dia pede. Kalau Anda dompet kosong taruh begini, lu nakut-nakutin gua, bapak gua kaya men. Takut-takutin aja dompet, jangan Anda takut, jangan. Aduh, jangan. Percaya. Nah, safety net di perjanjian lama itu tidak ada. Kalau Anda gagal ya gagal. Itu sebabnya perjanjian lama itu tidak ada covering. Anda tidak perlu covering rohani sekarang. Saya cover ya dia, supaya kamu tuh harus dilindungi kamu itu dari pengajaran.